lebih jelasnya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Silahkan kalian perhatikan contoh soal kita hari ini terkait dengan kuartil data tunggal. Nah, kalian bisa lihat di sini anak-anakku sekalian. Di sini soalnya adalah ini ada data. Datanya ini adalah 7, 5, 8, 7, 9, 6, 6, 6, 8, 5, 9, 8, 6, 7, kemudian 9. Nah, dari data ini, soal meminta kita untuk menentukan berapakah Q1-nya, kuartil 1-nya, berapakah kuartil 2-nya, dan berapakah kuartil 3-nya. Baik, sekarang anak-anakku kita jawab bersama-sama. Oke, lihat dan perhatikan dengan baik. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita urutkan dulu datanya. Bagaimana cara kita urutkan datanya? Mudah sekali, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa datanya itu harus kita urutkan mulai dari data yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Jadi mulai dari yang paling kecil dulu kita urutkan sampai ke yang terbesar. Sehingga datanya seperti ini. Jadi, karena yang paling kecil adalah 5, berarti kita mulai dari 5. Nah, setelah 5, berikutnya adalah 6. 6-nya ada berapa? Ada 4. Selanjutnya, setelah 6 ada 7. 7-nya ada berapa? Ada 3. Jadi seperti itu. Selanjutnya lagi, kita cek lagi. Setelah 7 ada apa? Ada 8. 8-nya ada berapa? Ada 3. Berikutnya lagi kita urutkan lagi, cek. Setelah 8 apa lagi? 9. 9-nya ada berapa? Ada 3. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita urutkan, apa lagi yang kita lakukan? Berikutnya adalah yang kita lakukan adalah kita akan menentukan letaknya dulu, baru kemudian tentukan nilainya. Maksudnya apa? Perhatikan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah, tadi kita sudah urutkan, sekarang kita cari mana letak Q1-nya. Nah, perhatikan letak Q1-nya itu berarti tadi I-nya kita ganti dengan 1 berarti 1/4. Nah, jumlah datanya, cek jumlah datanya di sini ada 15 data. Karena dia ada 15 data, berarti 1/4 dikali 15 ditambah 1. Berarti 1/4 dikali 15, kemudian ditambah 1, 15 tambah 1 kan 16. Jadi 16 kita bagi 4, berarti posisinya itu ada pada data yang keempat. Ini data yang keempat. Jadi, sehingga kita bisa menemukan bahwa Q1-nya itu ada di data keempat dan nilainya sama dengan 6. Jadi, seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita sudah menemukan bahwa Q1-nya berada pada data keempat dan nilai Q1-nya itu adalah 6. Berikutnya, kita akan menentukan Q2-nya. Nah, untuk menentukan kuartil kedua, berarti kita tentukan dulu letaknya lagi. Cara untuk menentukan letaknya, berarti, data yang kedua, berarti dia 2/4. Nah, 2/4 itu anak-anakku sekalian, berarti dia nilainya sama dengan 1/2. Nah, berarti 1/2 dikali N-nya 15 tambah 1, berarti 16. 16 dibagi 2, berarti letaknya ada pada data yang ke-8. Di mana itu data yang ke-8? Berarti ini 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah Q2. Jadi seperti itu. Berarti letak Q2-nya ada pada data yang ke-8 dan nilai Q2-nya itu sama dengan 7. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, sampai di sini kalian mungkin sudah paham terkait dengan kuartil untuk data tunggal. Mari bersama-sama kita selesaikan untuk mencari, menentukan nilai ketiganya atau kuartil ketiganya atau kuartil atasnya. Nah, sekarang perhatikan, Q3 itu berarti dia sama dengan 3/4.
Nah, untuk menentukan letaknya berarti data ke 3/4 dikali N tambah 1, N-nya 15, tambah 1, 16, 16 bagi 4 sama dengan 4, kemudian 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti Q3-nya ada pada data yang ke-12. Di mana itu data yang ke-12? Ini kan tadi 8, berarti 9, 10, 11, 12. Berarti ini adalah letak dari Q3. Dan karena letak dari Q3 itu ada pada data yang ke-12, berapa kan nilainya? Nilainya sama dengan 8. Jadi seperti itu. Nah, dari sini anak-anakku sekalian, tentu kalian sudah dapatkan bahwa untuk menentukan kuartil pada data tunggal itu sangat mudah sekali. Caranya adalah langkah pertama tadi, diurutkan dulu. Nah, setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu kemudian apa lagi yang dilakukan? Yang dilakukan kemudian adalah tentukan letaknya. Setelah didapatkan letaknya, baru kemudian ditentukan nilainya. Dan ini amat sangat mudah anak-anakku sekalian. Jadi saya harap sejauh ini kalian semua sudah semakin expert dalam menyelesaikan menentukan kuartil untuk data tunggal. Nah, baik anak-anakku sekalian. Berikutnya kita ada cara lain. Ini karena ini data tunggal dan dia sangat kecil, itu bisa ditentukan juga dengan hanya jaraknya saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita cukup membagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dengan itu maka kita akan dapatkan posisi Q1, Q2, Q3 dan juga mendapatkan nilainya. Jadi seperti ini. Dan hasilnya sama. Q1-nya sama dengan 6, Q2-nya sama dengan 7, dan Q3-nya sama dengan 8. Dan posisinya juga sama.